Hello City Bestie, welcome back to Creative Exclusive Interview with me Lutfi. Dan sekarang beda karena gue nggak ada Zoom background karena ada technical error. Biasanya ada Zoom background Creative Exclusive Interview, sekarang nggak ada, jadi mungkin akan terlihat sedikit berantakan di belakang gue. Tapi seenggaknya kita kedatangan tamu spesial nih ya. Ini salah satu band yang sebenarnya gue nggak nyangka gue bisa dapet jatah interview ini. Karena ini salah satu band yang sebenarnya gue unggulkan pada zaman gue dulu pas masih kuliah di awal-awal, ya kan. Waktu itu namanya belum ada tambahan embel-embel depan tuh, masih namanya depannya Neurotic. Sekarang gue akan menginterview dengan nama baru dan identitas baru tentunya, dari band dance rock dan dance punk tiba-tiba menjadi band ajeb-ajeb ya. Jadi langsung aja dengan bangga gue sambut From Cipulir, asik. Ini dia, Hai, Hai. from Cipulir. aduh, ya. Halo. Ini silakan diperkenalkan dulu masing-masing. Gue Ada Jemono, wih, ada Yosa lagi nyetir, sama ada Gua Karel. Yosa. Karel di bandara apa di mana posisinya nih? Di jalan. Oh di jalan. di jalan. Oke. Nah, nih gue mau nanya nih ya kan, gue ada salah satu di EP terbaru kalian ya, bener gak? Betul. Di EP terbaru. Mini album, Mini album full. Nah, di mini album kalian ini ada sebelum gue masuk ke nanya-nanya tentang Album. ya, Album full. Sorry, itu bukan mini album. full. Sorry. itu album full. Wah, Album full. Iya. Nah, coba diceritakan dulu album fullnya sendiri ini kayak gimana nih? Coba diceritakan, monggo. Jadi pas kita band yang lama yang lo dulu udah denger itu, thank you banget. Band itu udah bubar. Dan Yosa ikut di band itu, di Neurotic itu dari akhir tour album pertama, dan Karel ikut di band itu dari album kedua, di era album kedua. Menjelang rilis tuh beberapa kali main, Karel join band itu, jadi drummer ada 2. Oh, wow. Terus band itu bubar, band itu udah nggak ada. Nah, kita mulai main musik bareng lagi itu sekitar 2020. Udah COVID. Oke. Kita mulai main musik lagi tuh. Terus main musiknya waktu itu kita aktif di Discord-nya Disclosure di era COVID. Lah anjing, gue juga masuk Discord-nya Disclosure. Iya, nah kita aktif di situ. Gue sempet ikut sendiri pakai nama Jemono berapa kali, juara 2. Sampai akhirnya kita putusin, ya udah deh ngeband lagi yuk. Tapi kalau dulu kan Neurotic yang lama itu band gue sendiri. Iya, bener. Band bareng-bareng yuk gitu. Jadi emang band bareng-bareng gitu. Nah, akhirnya itu pertama kali tuh kita nulis buat pas juga kompetisinya yang tadi namanya Be Howard diubah jadi si Disclosure itu kan tuh setiap minggu waktu COVID kan. Iya, gue Pas tahu. kompetisinya berubah jadi Market Monday. Iya, Nah, Market kita Monday. ikut yang pertama. Jadi pas Market Monday pertama itu kita ikut dan kita juara pertama. Di situ tuh pertamanya mulainya. Sir, ya. Nah, kalau lo since lo di Discord Disclosure, kalau lo inget waktu itu Market Monday pertama tuh ada tamunya Ruben James sama Connor Albert kalau lo inget. Karena mereka lagi di studio kalau lo inget. Nah, kita akhirnya terinspirasi sama Connor Albert. Kita di era itu tuh mulai merekam musik 1 menit kayak si Connor Albert di Instagram. Jadi ngejam aja di studio ini nih. 1 menit. Itu kita jalanin dari era itu sampai kemarin lah, sampai sekitar akhir tahun kemarin. Nah, si reels 1 menit ini nih ada yang berakhir diambil sama label dance indie luar, ada juga yang diambil jadi musik untuk film dokumenter di HBO Max. Gila. Nah, yang terakhir tahun lalu, awal tahun ini apa tengah tahun ini ya. 4 reels itu diambil untuk iklan Samsung Galaxy S23 worldwide. Akhirnya 4 yang Samsung Galaxy
Samsung Galaxy S23 Worldwide itu ada 4 sama 4 yang di HBO Max kita selesain jadi album ini nih, jadi Oh ya album You Are Not Even Allah. Close. Gitu. Ceritanya kayak gitu sebenarnya. Gila, random banget. Jadi kita bikin Iya. album itu tujuan awalnya sesimpel moga-moga pas iklannya keluar orang Shazam atau Oh iya. Soundhound gitu mereka bisa dengerin rilisan-rilisan kita berapa tahun ini yang lain. Sesimpel itu sebenarnya. Oh iya 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 iya. Iya. Menarik 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 menarik. Gue mau nanya tentang judulnya. Kenapa judulnya You Are Not Even Close? Jawaban jujurnya sih sebenarnya waktu itu kan kita pengen bener-bener cepet pas iklannya keluar, albumnya nggak lama keluar, pengennya Oke. gitu. Kita dapat bantuan dari teman baik kita, namanya dia Anggoro, anaknya dia les piano sama gua. Oke. Nah si Anggoro ini orang tuanya salah satu seniman penting, seniman visual penting di Oke. Indonesia. Oke. Dia lama jadi dekan IKJ. Oh, Nah, alah. ayahnya ini udah meninggal, Oh iya. udah meninggal. Nah, dia lagi mencoba menaikkan karya-karya bapaknya karena bapaknya ini sebenarnya cukup penting di dunia art di Indonesia tapi nggak banyak orang yang tahu gitu. Dia udah berkali-kali bilang sama kita, anytime pakai aja karya-karya bapak gue buat kalian santai gitu. Akhirnya setelah kita rembukan, kita bertiga, gua, Yosa, sama Karel, sama ada 2 teman kita di kolektif kita, satu orang di San Francisco, satu orang di Belanda. Ketemunya juga di Disclosure. Sekarang kita berlima jadi keluarga, satu kolektif, satu perkumpulan. Kita udah sepakat nih akhirnya pilih satu gambarnya si Wagiono ini nih. Senimannya namanya Wagiono. Oke. Wagiono almarhum. Nah, gue dapet gambarnya kan. Oke, ini boleh gitu. Terus gue coba masukin si gambar itu di software editing gue buat jadi artwork gitu. Coba masukin font gitu. Nah si fontnya ini dia akan merandom generate sebuah kalimat gitu. Jadi waktu pertama gue kasih sampel ke anak-anak, dia ngerandom generate kata You Are Not Even Close. Terus gue coba cari-cari yang lain sama anak-anak, judulnya ini yuk, itu yuk. Tapi kita semua kayaknya ini udah enak deh. Udahlah itu aja lah gitu kayak. Jadi kalau mau ditanya jujur sebenarnya itu dari si apps di smartphone itu You Are Not Even Close. Cuman begitu kita pikirin juga artinya cukup oke sih kayak nggak pernah puas, nggak pernah berakhir kayak selalu mencoba nyari hal yang baru gitu. Jadi secara natural lah ya udahlah pakai ini aja gitu. Ceritanya sebenarnya kayak gitu. Iya. Gue mau highlight satu track nih ya yang menurut gue menarik banget. Cipulir Disco Funk. Saya sebagai warga yang sebenarnya 1,7 kilo dari Cipulir ya, tinggal rumahnya gitu loh. Merasa sangat relate gitu ya. Kan ini Cipulir Disco Funk ini berjalan-jalan di mana? Maksudnya SMA Muhammadiyah gitu, bukan kan? Itu sebelah rumah gue. Ini kita sebelah Muhammadiyah ini. Astaga Sebelahnya. naga. Nempel. Bangunannya nempel Ya sama Muhammadiyah. Itu inspirasi dari mana ya Cipulir Disco Funk ya ampun. Gue sangat relate loh masalahnya sama lagu ini loh asli. Jadi kita jelasin lagi ya. Kita sekarang bertiga We Are Neurotic itu band, tapi kita hidup di Discord. Ini enak nih jelasinnya karena lu juga punya experience di Discord. Iya. Nah, kita punya 2 keluarga lagi yang kebetulan sekarang lagi di Indonesia, lagi ada di bawah, lagi stay di Indonesia sama kita untuk berapa minggu. Itu Three Calves, DJ dan produser yang kita sering collab juga, sama Dylan Seagreen. Dia setengah Belanda, setengah Amerika. Dia juga sama DJ dan produser. Nah ini kita berlima nih tiap hari komunikasi di Discord nih bareng-bareng ngomongin Neurotic mau diapain, ngomongin projectnya Dylan dibawa kemana, saling tukar pikiran lah gitu. Jadi spesifik untuk Cipulir Disco Funk, musiknya itu sebenarnya yang bikin Karel. Musiknya dia Karel bikin untuk kepentingan Reels doang tadinya. Musiknya aja ya. Untuk kepentingan Reels kita garap untuk 1 menit Reels. Waktu itu karena Karel udah bikin musiknya hampir udah jadi, berarti kan gue mikirin nyanyinya kan. Nah gue bikin nyanyinya waktu itu kayak model kalau lo tahu Funkadelic atau James Brown pakai bahasa Inggris terus kayak Who's got the funk yang gitu-gitu pakai bahasa Inggris. Ya model begitu. Terus si Dylan sama Lukas ini masuk ke Discord pas gue lagi nulis, pas gue lagi ngerjain di situ kan kita biasanya sharing project gitu. Dia dengerin cuman kayak mereka langsung straightforward. Ini dengerannya sampah banget sih.
loh kenapa gitu? Kan kalau funk-funk di luar kayak begini gue bilang gitu. Ternyata. Ya itu George Clinton, itu James Brown. Mereka udah nama besar dan sebenarnya mereka pun Oh. kalau nggak besar terdengar cheesy. Terus Iya. gue nanya gimana gimana dong? Ini kan udah mesti keluar cepat, gue Hmm. bilang gitu. Nah Hmm. mereka berdua yang bilang bahasa Indonesia aja udah deh kita bantuin. Jadi mereka involve di lirik lagu ini nih. Mereka bilang lo kan suka bercanda kalau nanti punya kaya tuh kalung emas lo yang palsu ini palsu semua nih. Iya, Lo iya, mau iya, beli iya. yang asli kan? Kata. Nah. Lo bilang aja, lo cerita aja lo pengen punya kalung emas, lo Hmm. jalan-jalan di Cipulir, lo selalu pengennya yang apa adanya deket rumah dan nggak dibuat-buat gitu. Iya. Nah si Dylan bilang tulis aja apa I want new gold necklace, Heeh. walking around the street, Iya, 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 terus iya. Cipulir. Heeh. Gue bilang sama Karel, ini kalau bahasa Indonesia kedengerannya aneh loh gue bilang gitu. Heeh. Tapi mereka insist. Buat gue Wah. orang kulit putih sih nggak aneh. Gue Iya. bilang gitu. Gue sih kedengarannya keren gitu. Dan Lucas Oh, Trick wow. Elves nambahin kasih bling 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 dong. Hmm. Biar jadi mungkin kayak gue kayak mereka nggak ngerti bahasanya tapi oh bling 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 bling. Itu mungkin maksudnya itu kali ya gitu. Nah akhirnya itu semua kita translate tuh di music video tuh. Jadi Hmm. kalau orang yang bukan orang Indonesia nggak ngerti dengan Hmm. music videonya dan bling Hmm. bling bling, Hmm. semoga mereka kayak nerka ini kayak ngomongin kalung kali ya gitu. Semoga gitu. Jadi ceritanya kayak gitu sebenarnya cukup cukup organik sebenarnya. Soalnya itu yang ketika gue cek tracklistnya itu yang paling stand out, track yang paling stand out menurut gue, dan dari segi kata-kata ya dan dari segi musik juga itu menurut gue sangat stand out gitu karena buat gue pribadi gimana ya kalian tuh bisa nge-translate funk yang bener-bener funk electro funk tapi nggak over gitu loh. Gue sangat-sangat salut sih dengan project You Are Not Even Close ini karena kalian tuh bisa nge-capture sound funk yang funk banget tapi di sisi kenapa jadi lokal banget gitu loh, tapi kesannya Iya. organik aja gitu loh. It sounds good, dude. Iya itu mungkin karena kita 2-3 tahun terakhir ngobrolnya di Discord sama teman-teman dari berbagai penjuru dunia. Jadi kita kayak kadang-kadang ada hal yang merubah perspektif kita kayak lo nggak bisa coba-coba jadi orang lain di sini kalau lo mau coba bikin musik Oh. kayak quote unquote bule gitu. Iya, iya, iya. Ada bule ada bule beneran lo akan nggak terdengar mendingan lo terdengar orang Indonesia itu yang bikin kita sekarang mulai apa-apa kayak udahlah kalau foto band di jalanan aja. Jalanan kita mungkin buat kita biasa aja. Tapi Iya, mereka nggak punya jalanan kayak kita. Aspalnya beda gitu. iya, Temboknya bener, bener, dicoret-coret bener, bener. beda. Yang keluar Nah langsung itu macet gitu ya. iya iya gitu. Jadi kayak kita udahlah kita yang apa adanya lah pakai baju yang dipakai tiap hari versi bagusnya gitu. Foto di depan Oke. rumah. Tinggal di Cipulir ya yang sekitar-sekitar Cipulir aja gitu. Mungkin buat yang Wah. tahu di sini kayak ah itu mah gue tahu cuman buat global Iya, apaan nih gitu apaan nih kayak gini jadi unik. hal yang beda ya gitu Iya, dan iya, lebih iya, enak iya. juga sih kerjanya sebenarnya kayak kayak ngaca tau nggak kayak oh emang emang kita gini gitu nggak ada yang perlu di ubah-ubah gitu. Wow, 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 wow. Nah, ini gue mau nanya personally lu ke ke Mas Mono sendiri ya. Lu dari band alternatif rock tiba-tiba jadi dance. Kenapa sih? Gimana ya kalau ngomongin itu ya Srel gimana Gimana, tuh kalau gimana? mengenai jadi funk disco house tuh gimana. Gimana? Awalnya kan dance rock malah, alternatif rock dan dance rock gitu loh. Tiba-tiba jadi funk gini loh. Monggo. Iya. Mungkin ya semua kan evolve ya, Master. Apa namanya kesukaan ya. Gue juga masih suka, kita semua juga masih suka rock. Um, pengen ngebawain apa, pengen main musik apa tuh kan berkembang, maksudnya berubah pasti kan dari lo berapa ke berapa gitu dan once band yang baru ini terbentuk saat itu state-nya kita bertiga lagi emang pengennya kayak gini gitu jadi ya udah kayak gini Dan kalau buat gue gitu personally sih sebenarnya sebelum Neurotic yang lama, even sebelum sebelum di Neurotic gue di band namanya Alexa dan sebelumnya lagi gitu, gue sih malah sebenarnya kalau gue personally ya, Hmm. gue balik ke musik yang awalnya gue bikin gitu. Itu Oh. balik sebenarnya ke pas Discord Disclosure itu sih tadi kayak Hmm. akhirnya di situ karena kiri kanannya dari berbagai penjuru dunia kayak Hmm. gue sadar kayak mendingan lo main sesuatu yang lo bener-bener ngerti deh gitu, yang lo Oh bener-bener gitu. kuasain. Which is gue grow up dengan musik yang kayak gini, Hmm.
gue main musik kayak gini dari tahun 2005 dari gue mulai start, jadi kayak ya udah deh gue balik fokus ke funk, disco, house dan elektronik ini gitu. Oh gitu, ya ya Oh ya lo ya. gimana Rel? Kalau Rel? sorry nih kalau misalnya iya Santai. sorry kalau misalnya sekarang itu soalnya mau bicara. Kalau aku sih aku nggak terlalu itu paham. Biasanya waktu cuy itu kan posisinya di album kedua dengan genre yang lebih ke synth kan udah ke sana, jadi nggak terlalu yang rockish banget gitu. Jadi Karena Karel join di album kedua soalnya waktu itu. dari single yang udah main elektronik terus ke sekarang ini jadi nggak terlalu jauh perbedaannya. Oke. Iya 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 iya. Tapi gue ngerasa gini sih, gue ngerasa kalau misal dari gue pribadi ya, ada yang namanya missing link sih di antara musik Indonesia ya. Maksudnya kan musik Indonesia sekarang kan kalau misalnya dipikir-pikir kan pengen menjadi westernisasi ya kan, pengen menjadi kebule-bulean lah ya sekarang gitu ya. Karena kalian ini gue juga baru tahu nih insight ternyata orang bule tuh nggak pengen kayak gitu juga, melihat orang Indonesia tuh kayak gimana gitu loh. Dan menurut gue sangat menarik gitu loh. Yang kalimat tadi gue nggak berani bilang iya ya, cuman gue ngerti kenapa lo ngomong gitu ya. Cuman Iya kan? yang kalimat keduanya iya betul. Mereka malah justru sekarang lagi curious dengan nggak bule aja ya, maksud gue secara global mereka malah lagi curious sama hal yang dari tempat lain gitu. Dan kita kan buat mereka dari tempat lain kan gitu. Iya 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 iya. Lebih kayak gitu. Itu Yosa lagi pakai kaos tuh, band yang Yosa bantuin Ali. rekamannya Ali. Ya itu juga Yosa bantuin rekamannya, itu juga terdengar lain kan, makanya mereka sekarang lebih mudah untuk keliling sana sini gitu. Iya 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 iya. Gue juga salah satu fans suka dengan Ali banget gitu loh, karena Iya. musiknya beda dan kadang-kadang tuh nggak terlalu pretentious gitu loh. Kalau menurut gue Ya. pribadi gitu loh. When we are doing, menurut gue pribadi ya, when you are doing something not pretentious in music, it will grow more authentic gitu loh. Kalau buat gue, dan gue merasa kayak ini satu lagu pas gue denger nih apa coba, tapi kok seru gitu loh. Ya. Mungkin kalau ya since kita bring up Ali, mungkin ada hal yang sama di situ itu sih. Kayak kita mainin yang pasti-pasti dan kita kuasain aja deh gitu. Nggak usah yang kayak mencoba jadi orang lain gitu. Yang akhirnya pas prosesnya juga emang lebih gampang sih jadinya. Lebih menyenangkan. Gitu. Iya. Oke. Gimana sih perasaan kalian ini ketika masuk dance record label di luar negeri yang indie-indie gitu ya kan? Yang gue juga kaget gitu loh, rilisan kalian ternyata udah banyak yang dititip lah di luar negeri gitu loh. Kayak like a dance act in luar negeri lah gitu loh. Ya. Secara umum kita grateful banget dengan ini, cuman apa ya? Banyak pengalamannya sih. Ternyata emang yang bisa kita share ya. Tidak semudah itu, tapi juga di satu sisi ternyata tidak sesusah itu ya kalau kita mindsetnya mau dibuka gitu. Oh gitu. Tidak itu ya gitu, asal apa ya, siapa Rel ya, kayak pas ngobrol nih posisinya harus sama gitu. Kita kan kadang-kadang bahasanya apa ya, kayak ada kayaknya kalau luar negeri tuh pasti gimana gitu. Iya. Inferiority complex nggak sih jatuhnya? Iya, kalau kita mindsetnya sama-sama, lu orang, gue di Asia Tenggara, di Jakarta, di Cipulir gitu. Dan lu di Eropa, di tempat lu duduk, kita sama-sama orang gitu. Iya. Semuanya jadi enak gitu. Tapi kalau lo udah kayak, aduh gue orang sini, dia orang biasanya istilahnya bule gitu kan. Itu udah jadi nggak apa ya, jadi nggak, ya udah lain jadinya gitu. As long as kita pas berhadapan, point of view-nya sama, obrolannya sama, area sama, sebenarnya yang bisa kita share tidak sesusah itu sebenarnya gitu. Tidak sesusah itu. Iya, make sense. Ini bagus banget jawabannya asli. Waktu itu kan gue liat foto kalian akhirnya bisa bertemu dengan admin grup Discord Disclosure ya, Disclosure itu sendiri gitu ya kan, yang gue lihat kemarin. Admin grup.
admin grup Discord. Miminnya ketemu miminnya. Ketemu miminnya sendiri gitu loh. Kayak kan. Gimana perasaan kalian akhirnya bertemu dengan admin grup, Cuk? Itu terjadi sebenarnya jujur bukan gara-gara gua, Yosa nggak ikut ya waktu itu. Ya. Gara-gara Karel sebenarnya. Gara-gara Karel. Jadi waktu itu gua udah nggak, maksudnya gue juga nggak mau terlalu fanboy yang kayak mau ketemu gitu. Gue berusaha kayak ya udahlah ya gitu. Dan ternyata Karel udah ngecek tiketnya dan tiketnya udah nggak ada gitu. Terus yang gue inget Karel tuh pokoknya bangun-bangun tiba-tiba di grup kita, di grup chat kita ada Karel bilang, nih guy ngajak ketemu. Nah kita kan serumah, gue sama Karel tinggal satu rumah di Cipulir kan. Terus gue nanya ini gimana ceritanya ya gitu. Ternyata Karel nulis di general chat kayak tiketnya udah habis. Karel bilang gitu. Tiba-tiba Guy Lawrence message si Karel. Guy Lawrence private message si Karel, mau datang apa enggak? Dia bilang gitu, mau datang apa enggak? Ya bilang mau lah, langsung bilang mau lah. Terus si Karel tuh langsung di grup chat kita kayak, ini yang mau datang siapa? Di grup chat kita ada 6 orang kan. Ya udah kita bilang aja 6 orang gitu. Dan beneran kejadian, kita di sana dijemput. Udah ada botol-botol champagne dan mereka udah message kita cuman berdua. Jadi sampai sana bantuin minum dan kita nggak bawa tim promosi. Jadi kalian hari ini jadi tim kita dan bikinin video ya kayak gue. Oke, nggak masalah ngabisin minum sama bikin video gampang. Dari conversation-nya bener-bener grup apa sih, meeting group offline in a nutshell anjir, ya Allah. Iya, ya gitu aja gitu. Terus ternyata kan kita sebenarnya ada di posisi yang maksudnya kalau dibilang nggak kenal ya kenal gitu karena lo sendiri katanya kan di situ jadi lo tahu brotherhood di komunitas itu cukup kuat memang gitu. Salah satu yang cukup enak. Jadi kalau dibilang kita nggak kenal juga enggak, tapi kalau dibilang nggak kenal juga kita 3 tahun komunikasi, apalagi yang core grupnya yang lumayan intens gitu. Sampai ini ada 2 orang satu dari Amerika, satu dari Belanda, sekarang ada di sini nginep gitu, jadi saudara kita gitu. Oh, wow. Dan pas ketemu Guy itu yang kita rasain sama kayak dia kenal kita bukan orang lain walaupun kita juga bukan orang dekat ya gitu. Cuma iya. Ya, kayak admin grup dengan member grup lah ya. Iya beneran. Cuman masalahnya dia disclosure ya, Grammy nominee kan. Jadi iya cuy. Oke, ini emang beneran nih nggak bohongan gitu loh. Dan kita ya udah ngobrolin musik, ngobrolin apa gitu. Gila, seru aja sih. Gila. Itu tuh sebenarnya jujur ya, Disclosure gue iri sih sebenarnya karena Disclosure tuh salah satu grup elektronik yang gue suka selain The Chemical Brothers, coy. Oh ya, Chemical juga. Wow. Nah, itu pengen dari dulu kapan ya ke Jakarta. Gue sampai waktu itu kan gue di like kan, gue bilang wah bagus nih yang remix sama Errol Alkan kan yang baru kan, wah bagus nih di love kan sama adminnya. Gue bilang aja kapan main ke Jakarta, jangan love doang, buset. Terakhir yang di Coachella lumayan gila sih. Iya. Gue nonton di online tuh gila sih. Iya, gue juga anjir, ya ampun kayak ya Allah nggak mau gue skip itu di Coachella, sampai gue rekamin coba biar gue bisa nonton lagi tuh demi The Chemical Brothers, coy, ya ampun. Dan Disclosure sih, gue settle gila sih, gue pas denger settle nih apa coba. Ya itu juga since lo di grup itu kan, gue bilang langsung ke Guy, gue bilang gue thank you banget sama dia, gue bilang gue cerita ke dia kayak ini kita dapat Samsung, kita dapat HBO Max, ini nggak akan terjadi kalau lo nggak buka mindset kita, gue bilang gitu. Oh iya, apa nggak akan terjadi. Dan apa yang diajarin emang? Ya dia kan setiap Twitch kan dia ngasih lihat kalau ternyata Settle itu dia buat sama Howard, cuman pakai MacBook putih yang plastik yang pada eranya semua orang bisa beli gitu. Iya. Nggak pakai Logic gratis, nggak beli plugins, dia cuman 2 orang yang baru lulus training audio engineering dan album itu Grammy nominee gitu. Jadi kita ngefans tapi di satu sisi juga itu yang membuat orang-orang di Discordnya agak beda karena mostly emang bener-bener musisi yang lagi mencari gue ngapain ya gitu. Jadi itu yang bener-bener jadi inspirasi yang lumayan bikin kita juga bisa bergerak sampai sini sih gitu. Akhirnya kan kita tukar pikiran sama orang-orang ini sampai bisa di sini juga gitu. Jadi
dia berjasa banyak sama banyak orang sih. Kayaknya hal terbesar setelah settle yang dia bikin ya stream Twitch dan Discord itu sih yang gue kemarin berusaha ngomong sama dia kayak lo nggak sadar kalau impact yang lo bikin dengan lo streaming Twitch dan bikin server Discord ini lo nggak akan tahu seberapa besar ya gue bilang gitu. Ini besar banget. Iya. Merubah hidup gue dan 2 orang ini paling enggak gitu. Iya. Dan banyak orang lain. Dan gue juga disclosure juga gue agak kaget waktu itu mereka artis elektro pertama yang mau buka dapur gitu loh. Nih pluginnya begini, ini gue bikin settle begini, ini gue bikin ini begini. Gue kaget kan, hah? Gitu ya kan? Dan ternyata nggak ada hal yang spesial, nggak ada hal yang spesial. Gue yakin Noah gitu atau siapa Malik and the Essentials gitu alatnya lebih canggih gue yakin. Nah itu. Atau siapa deh gitu. Ini alatnya bisa dipakai sama siapa aja, ada di mana-mana gitu. Aduh, oke. Oke, ini karena waktu Zoom-nya sudah habis, padahal gue mau nanya banyak banget. Gue akhiri dulu sesi kita kali ini dan ini udah menjawab banget. Terima kasih kakak Jonathan Mono, kakak Yosa dan kakak Karel. Terima kasih banyak atas waktunya. Kalau misalnya mau cek Neurotic, We Are Neurotic, kalian bisa cari di We Are Neurotic, seru-seru musiknya. Dan langsung aja didengarkan ya, didengarkan juga. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman We Are Neurotic. Thank you. Thank you.